Video ini dibuat untuk melanjutkan dari video sebelumnya. Apa sih sebenarnya yang kita pelajari di sini? Di video ini aku bakal coba jelasin ilmu apa aja sih yang bakal didapetin selama kalian kuliah di Teknik Dirgantara ITB. Tahun pertama atau disebut juga TPB, itu singkatan dari tahap persiapan bersama. Mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu bahwa jika kita masuk ITB, itu bakal ngelewatin tahap TPB ini pasti. Nah, di sini sebenarnya kalian kayak ngulang SMA. Ilmu yang dipelajari pun masih seputar ilmu-ilmu dasar, seperti matematika, fisika, kimia, atau disebut juga dengan mafiki. Juga mungkin ada sedikit beberapa mata kuliah dasar dari fakultas yang nyelip di sini. Kalau untuk Teknik Dirgantara, karena termasuk FTMD atau Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, di sini kita akan mendapatkan mata kuliah seperti gambar teknik dan statika struktur. Tahun kedua. Di tahun ini kita akan belajar tentang banyak ilmu-ilmu dasar keteknikan atau engineering, seperti mekanika, kinematika, dinamika, dan statistika. Di tahun ini juga terdapat mata kuliah yang mengenalkan tentang Teknik Dirgantara secara keseluruhan nih, seperti dunia kerja di Teknik Dirgantara ini seperti apa, bisnisnya seperti apa, yang sedang berkembang seperti apa, hingga ke riset yang berjalan saat ini, hingga yang akan datang. Tahun ketiga. Mulai dari sini, hidup kalian akan dipenuhi dengan pesawat terbang. Jadi, ya di sini kita akan belajar segala hal tentang pesawat terbang. Dan ya menurut gua pribadi ini hal yang bagus karena ilmu kita bakal benar-benar terbuka luas. Wawasan kita bakal terbuka sangat luas di sini karena ilmu yang kita pelajari itu merupakan ilmu multidisiplin. Mulai dari konfigurasi, aerodinamika, struktur, material, elektronika, kontrol, hingga ke manufaktur dan juga manajemennya gitu. Dan karena dunia penerbangan ini mempunyai tingkat kerumitan teknologi yang paling tinggi, khususnya di bidang transportasi, dengan kita mempelajari ilmu ini, otomatis kita bisa berkecimpung ke bidang lain selain penerbangan. Tahun keempat. Ya, ini tahun akhir dari Teknik Dirgantara. Kalau kalian nggak ada masalah dengan nilai tiap mata kuliah yang kalian lewati di tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini kalian akan memilih fokus dari beberapa keahlian yang ada di prodi ini, program studi ini, yang nantinya akan kalian jadikan topik tugas akhir. Di sini ada 3 kelompok keahlian yang bisa dipilih, yaitu fisika terbang, struktur ringan, dan DOPPT. Mari kita bahas satu persatu dari ketiga kelompok keahlian ini. Yang pertama, DOPPT. Ini singkatan dari Desain, Operasi, dan Perawatan Pesawat Terbang, atau dalam bahasa Inggris, Aircraft Design, Operation, and Maintenance. Oke, seperti namanya, kelompok ini memiliki fokus dan keahlian di bidang desain, operasi, dan perawatan pesawat terbang. Desain yang ada di sini fokus pada konfigurasi dan integrasi dari desain pesawat dari beberapa kelompok keahlian lainnya yang nantinya menghasilkan sebuah produk yang dapat menjalankan tujuannya. Dan desain ini tidak hanya mengurus tentang pesawat terbang saja, tapi juga dengan segala hal yang mendukungnya, sebagai contoh bandara, mesin jet, dan masih banyak lagi. Operasi pesawat terbang banyak mempelajari tentang manajemen yang berkaitan dengan pesawat terbang, seperti lini produksi dari pesawat terbang, bagaimana cara membuat pesawat terbang dengan efisien, air traffic control, hingga ke rute penerbangan yang membuat profit besar di perusahaan. Pada perawatan pesawat terbang, ini sama halnya dengan mobil. Setiap sekian kilometer pasti kita perlu mengecek atau mengganti spare partnya. Jika tidak,
mobil tersebut mungkin bisa jadi boros, tidak enak pakai, atau bahkan bisa mogok di jalan. Ya, kita nggak kebayang dong kalau misalnya pesawat yang mogok gitu. Ya, oleh karena itu perlu adanya ilmu nih yang mengatur tentang perawatan pesawat terbang ini. Dan disinilah kita bisa mempelajari ini. Struktur ringan, atau bahasa Inggrisnya adalah lightweight structure. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya, kenapa pesawat yang besar itu dan terlihat sangat berat itu bisa terbang gitu? Ya, kalian bisa menemukan sebagian jawabannya di sini. Mungkin sebagian besar lainnya ada nanti di fisika terbang. Jadi pesawat dirancang seringan mungkin, namun tetap dapat cukup menopang beban yang dibawanya. Kalau pesawat penumpang, ya berarti bebannya adalah penumpang yang dibawanya itu sekian ratus orang, sekian banyak barang gitu. Dan di kelompok keahlian ini akan mempelajari bagaimana cara merancang struktur sedemikian rupa supaya tadi cukup kuat namun tidak berat-berat amat gitu. Dan akhir dari perancangan struktur ini itu menghasilkan gambar yang kira-kira seperti ini. Dan juga ilmu ini tidak hanya diaplikasikan pada pesawat terbang. Ini bisa juga ke produk lain seperti mobil, bus, kereta, kapal, bahkan ke bangunan juga. Dan yang menarik lagi adalah kelompok ini tidak sebatas merancang struktur yang kuat akan beban biasa saja. Di sini kalian bisa juga mempelajari tentang beban fatigue, di mana struktur bisa rusak karena beban yang berulang. Lalu ada beban impact, di mana beban akibat tubrukan. Juga bahkan bisa ke explosion gitu, beban akibat ledakan. Fisika terbang, atau bahasa Inggrisnya adalah flight physics. Bagian jawaban dari pertanyaan yang sudah kita mention sebelumnya itu bisa ditemukan di sini. Jadi kelompok keahlian ini meneliti tentang bagaimana sih pesawat bisa terbang dari melihat gaya angkat yang dihasilkan. Tidak hanya mempelajari bisa terbangnya pesawat, tapi juga bagaimana cara terbang pesawat, bagaimana supaya pesawat dapat terbang secara efisien. Jadi keahlian ini punya beberapa pembagian. Sini bisa disebut sebagai mekanika fluida, juga mekanika terbang. Mekanika terbang memiliki penelitian yang berkaitan dengan gerak sebuah pesawat, bagaimana cara mengkontrolnya, lalu hingga menemukan rute penerbangan yang paling efisien nih untuk pesawat jenis tertentu. Juga di sini ada fokus pada pengendalian satelit. Bagaimana cara supaya satelit bisa beroperasi dengan baik di ruang angkasa. Mekanika fluida, ini kelompok keahlian yang gue pribadi ambil. Ini mempelajari tentang pergerakan fluida, bisa air, bisa udara, atau yang lainnya, pada suatu benda yang dialiri oleh fluida tersebut. Hasil yang dihitung dari sini adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, yang nantinya kita bakal ketahui pengaruh dan pergerakan dari bendanya. Nah, dari sinilah kita bisa menentukan bahwa sebuah pesawat itu bisa terbang atau tidak sih, dengan desain atau bentuk seperti ini. Tapi lagi-lagi, ilmu ini tidak hanya terlimitasi pada pesawat terbang saja. Ilmu ini bisa dipakai pada moda transportasi lainnya. Mungkin salah satu yang menarik pada aplikasi ilmu ini adalah F1. Kita bisa tahu bagaimana pergerakan aliran fluida yang melewati bentuk dari F1 yang sudah didesain. Dengan ini kita bisa tahu gaya hambat dari udara yang mempengaruhi F1 sendiri, apakah sudah minimum atau belum gitu. Dan yang penting lagi adalah downforce atau gaya ke bawah yang dihasilkan, apakah cukup untuk F1 ini bisa stay di jalanan gitu, nggak terbang atau airborne saat balapan. Oke, jadi itulah
beberapa kelompok keahlian yang ada di teknik dirgantara ini yang bisa kita pilih untuk dipelajari lebih dalam di sini. Tapi ada hal yang cukup menarik di sini, yaitu simulasi komputasi, di mana setiap kelompok keahlian punya ini. Apa sih sebenarnya simulasi komputasi ini? Ini sebuah teknologi di mana teknologi ini merekayasa kejadian nyata atau fisika yang terjadi dengan beberapa model matematika yang dihitung dengan menggunakan komputer. Lalu pada akhirnya ditampilkan hasil perhitungannya. Semua ilmu yang dipelajari di sini merupakan ilmu mahal. Maksudnya, untuk mengetahui kejadian realnya, kejadian nyatanya di balik semua teori yang didapat di kuliah, itu memerlukan eksperimen yang harganya tidak main-main. Sebagai contoh, untuk dapat menerbangkan pesawat dan melihat pergerakannya di udara, akan sangat merepotkan gitu kalau harus menerbangkan pesawat yang asli. Kita perlu izin pemakaian pesawatnya, izin pemakaian landasan pacunya, izin terbangnya, dan lain-lain. Contoh lain adalah penggunaan terowongan angin atau wind tunnel yang membutuhkan konsumsi listrik yang super duper besar gitu. Atau pengujian struktur yang memerlukan tadi beban ledak. Selain memerlukan persiapan yang matang, adegan ini cukup berbahaya. Untuk menanggulangi hal itu, kami di sini melakukan banyak sekali simulasi komputasi yang hasilnya sangat bisa dikomparasi dengan hasil eksperimennya, hasil dari kejadian nyatanya. Banyak hal yang dapat dicapai dengan menggunakan simulasi komputasi ini, yaitu biaya operasi yang murah, lalu kebutuhan waktu yang lebih singkat, dan membuka cabang ilmu baru. Simulasi komputasi ini merupakan riset yang sedang berkembang pesat di dunia teknologi, tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia. Oleh karena itu, masing-masing dari kelompok keahlian ini memiliki penelitian tentang simulasi yang berkaitan dengan fokusnya. Contoh dari simulasi yang dipakai di sini, mungkin beberapa dari kalian juga sudah tahu mengenai software ini, yaitu X-Plane dan Microsoft Flight Simulator. Kedua aplikasi ini merupakan hasil dari simulasi model pesawat yang digambarkan oleh matematika, yang diekspresikan oleh matematika untuk mengetahui bagaimana pergerakan dari pesawat tersebut. Jadi itulah teman-teman penjelasan sedikit tentang ilmu yang dipelajari di teknik dirgantara ini. Mungkin ada beberapa informasi yang terlewat, tapi kira-kira gambaran 4 tahun kuliah di teknik dirgantara ini seperti ini. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut lagi, kalian bisa baca kurikulum teknik dirgantara di website FTMD ITB. Nanti gue bakal cantumin di deskripsi video ini. Informasi lebih detail mengenai masing-masing kelompok keahlian juga bakal gue cantumin di deskripsi di bawah ini untuk kalian kepoin lebih lanjut. Atau jika kalian mau tanya di kolom komentar juga silahkan. Gue bakal baca dan jawab semampu gue. Untuk penutupan, yang kalian dengar di video ini adalah bagian dari pembelajaran kuliah dalam kelas. Masih banyak sebenarnya ilmu yang bisa kalian dapatkan di luar kelas sana, seperti organisasi mahasiswa, unit, atau bahkan proyek dari dosen di teknik dirgantara ini. Jadi, jangan batasi diri kalian hanya untuk belajar di dalam kelas. Karena kalau kalian hanya belajar di kelas, kalian tidak akan mengerti kenapa pesawat kertas harus ditiup dulu bagian depannya untuk diterbangin. Gue mengucapkan terima kasih kepada Rifki Hadian yang sudah memberikan kesempatan bagi gue untuk memberikan beberapa informasi mengenai teknik dirgantara ITB.